Oke teman-teman, kita ketemu dengan Kang Risman nih. Kita mau ngobrol nih tentang bisnisnya beliau, yaitu bumbu instan ya Kang? Iya, bumbu instan Numide. Numide ya? Numide dengan brand Numide. Oke. Kang, kalau strategi yang Kang lakukan ya terkait dengan bumbu ini apa sih Kang? Gini, karena memang saya masih muda dan lebih melek teknologi gitu kan, karena memang ibu itu fokuskan dengan tawarin ke teman-teman, justru saya dengan jalur yang berbeda, jadi bisa dibilang berkolaborasi, sehingga saya itu lebih fokusnya di online lewat marketplace. Yang saya lakukan itu lewat Shopee, kemudian TikTok, dan mencoba untuk live TikTok, live Shopee, yang alhamdulillah kalau dari market yang saya buat ini memang peminat itu justru dari luar Cirebon, Pak. Oh gitu? Iya, bahkan orang-orang yang mengenal bumbu instan Numide itu hampir 80% orang luar Cirebon. Nah. Karena pas di saat yang orang Cirebon ngelihat ini bumbu produk siapa, mereka tuh nggak tahu ini produksian dari mana, produknya yang mana. Justru dengan penjualan 80% itu lebih banyaknya dari luar kota. Iya, terutama di kota-kota besar, karena kan memang target market saya ini kan untuk mengincar ke yang sibuk bekerja, wanita karir, kemudian orang-orang yang baru menikah, yang punya rutinitasnya sangat padat. Akhirnya gimana caranya bikin masakan khas rumahan dengan cara yang praktis. Jadi dengan nama bumbu instan itu bukan sekedar branding, tapi memang menyiapkan produk yang memang membantu masyarakat untuk menyiapkan masakannya itu dengan secara praktis. Dari kota Bandung, Jabodetabek, kemudian dari Surabaya, kemudian Sumatera, Kalimantan. Alhamdulillah juga kalau dari Shopee itu kan beberapa negara itu yang memang sudah ada Shopee-nya. Kita sebagai seller itu kan ada program yang untuk ekspor gratis. Jadi untuk ke Malaysia, Taiwan, alhamdulillah sudah nyicipin gitu. Nah, nama tadi kan Numide. Numide, mungkin apa sih artinya dari Numide itu? Jadi awalnya berdiri ini pada tahun 2020 ini, pada saat itu 2020 kebetulan saya waktu itu WFH, akhirnya mencari gimana caranya nih biar dapat sampingan, karena kan namanya WFH jadi beban pekerjaan berkurang, biasa sibuk. Pas di WFH ini kan aja agak bingung, akhirnya konsultasi sama orang tua, ya udah coba bumbunya mama yang biasa lebaran dijualin. Awalnya itu namanya itu Dapur Mide. Dapur Mide pada saat awal launchingnya. Cuman seiring berjalannya waktu, setelah ingin mengajukan merek, kata dapur itu terlalu umum dan sebisa mungkin tidak menggunakan kata dapur. Dan saya dengan ibu akhirnya berdiskusi gimana caranya nih tetap ada unsur Mide, karena ini kan resepnya mama gitu. Biar ada kesan yang insya Allah yang turun menurun, ini tuh untuk jalur rezeki untuk keluarga gitu. Oh ya udah, tetap ada Mide dikasih kata Nu. Kalau dalam bahasa Sunda, Nu itu kan kepunyaan. Ya, Nu saya, siapa gitu. Jadi Numide yang artinya tuh ini tuh kepunyaan Mide gitu. Meskipun secara legalitas saya menjalankan bisnisnya seperti itu sih, Pak. Oh, Numide. Iya. Tapi Mide itu sendiri sebenarnya dari Mide itu kalau dalam bahasa Cirebon itu nenek. Oh, nenek. Mimi gede gitu. Kalau dalam bahasa Cirebon kan nenek itu Mimi gede. Dan memang ibu saya itu sama ponakan itu tuh justru lebih senengnya dipanggilnya Mide dibandingkan Ua gitu. Ada nggak sih kendala-kendala pemasaran? Kendala pemasarannya pertama yang saya alami, menurut saya kurang fair karena orang itu langsung membandingkan dengan brand besar yang sudah ada gitu. Karena sejauh ini yang saya tahu, kayak kita ambil contoh yang bumbu empal gentong misalkan, mungkin orang banyaknya itu yang ada di Cirebon itu dalam bentuk kering ataupun di gelas kaca, kebanyakan di toko oleh-oleh tuh ya. Sementara kan produk yang kami jual ini kan produk bumbu basah
yang hitungan porsiannya tuh memang bukan sekedar branding aja, instan tuh tinggal cemplung, orang mau tambah santan atau enggak sesuai selera gitu kan. Jadi kesulitannya sebenarnya orang tuh langsung membandingkan dengan brand besar, misalkan dengan brand A yang memang memegang pasar di Indonesia gitu. Pabrikasi lah ya. Iya, Yang dengan udah produk pabrikan kan? pabrikasi. Ya. Sedangkan saya kan dengan Rumahan. tingkat rumahan gitu kan. Jadi ini enak nggak rasanya, sama nggak kayak bumbu A, sama nggak kayak bumbu X gitu. Jadi makanya kalau ada yang menanyakan seperti itu, tinggal Ibu, Bapak silakan dibeli dulu. Kalau memang nggak suka ya berarti bukan seleranya, tapi kalau memang suka mohon referensikan ke orang lain. Nah, dengan secara seperti itu ya akhirnya orang bisa menerima, dan alhamdulillah kalau secara kualitas rasa sampai saat ini orang-orang memang pada cocok gitu, karena kan ini memang mengejar gimana sih caranya masak biar cepet nih, ya ini dengan bumbu instan numide ini gitu sih Pak. Yang jelas pertama dengan branding yang saya lakukan ini pertama lewat online dulu. Setelah tahu portofolio dari marketplace ya, kemudian sosial media IG-nya seperti apa, di saat menawarkan bukan lagi ke pembeli tapi maksudnya langsung di saat menawarkan bisnis to bisnis, kita tuh udah lebih pede gitu. Ini loh kalau di online tuh penjualannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti halnya pada saya menawarkan untuk masuk ke Jogja Group yang alhamdulillah sudah masuk, justru malah bukan di Cirebon tapi di Bandung. Di saat menawarkan ini bumbunya seperti ini, mungkin kalau sejauh ini harga yang ditawarkan kalau produknya dalam tanda kutip UMKM mungkin harganya itu masih sangat tinggi. Setelah saya lihat di apa namanya rak-rakan gitu, tapi dengan menawarkan dari saya sekian dengan kualitas seperti ini, alhamdulillah kalau untuk di Bandung itu sudah masuk gitu. Sebenarnya mungkin ini lebih ke teknis ya, tapi intinya kami berani untuk membuat produknya itu bumbu basah. Jadi sebenarnya itu kolaborasi dari 3 pihak gitu. Pertama saya dari bisnisnya, kemudian ibu dari resepnya, dan satu lagi istri saya memang jurusannya teknologi pangan dan sekarang jadi dosen di bidang pangan. Akhirnya secara nggak langsung sebenarnya kita tuh sudah menerapkan SOP yang seperti pabrik lakukan gitu, dengan quality controlnya seperti ya, apa. itu kolaborasi ya dalam keluarga. Ya, betul. Jadi bisa dibilang ini bisnis keluarga yang ya insya Allah dijalankannya pun bukan sekadar bisa masak atau pintar bisnis, tapi dengan aturan-aturan yang berlaku gitu. Berarti udah memenuhi standar ya? Ya, makanya mungkin banyak orang yang heran, kok ini bumbu basah bisa awet sih, bisa ini sih pakai pengawetnya, pakai ini. Bukan langsung ke pengawet gitu, tapi di sini tuh ada ilmunya gitu. Gimana cara pada saat produksi kita harus menjaga harus higienis, kemudian dengan suhu berapa lama dimasaknya, kemudian disimpannya harus seperti apa, dan dengan bahan campuran seperti apa gitu. Makanya untuk masa expired kita itu setiap 2 bulan selalu ngelakuin uji coba, kirim ke lab apakah kualitasnya menurun atau lebih baik atau sama aja. Kayak sekarang ini kan berarti sudah bulan September, kita itu kirim lab ke Unpad itu udah 3 kali. Yang alhamdulillah setiap kirim lab itu dari hasil masa umur simpannya kita itu selalu di atas 6 bulan, selalu di atas 8 bulan. Tapi kita menerapkan SOP-nya, udah kita ambil 8 bulan dan tarik 2 bulan untuk jaga-jaga. Jadi 6 bulan. Setiap produksi itu kita kasih masa expirednya selama 6 bulan. Oke, teman-teman, kita akan nyoba nih resep dari mamanya Kang Kisman, opor ayam. Opor ayam mungkin bisa sambil dicoba gitu ya Pak ya, biar tahu rasanya gimana. Nah, ini opor ayam ya teman-teman. Jadi praktis ya, tinggal bumbu itu dimasukin. Bumbu instan numide 1 bungkus, ayamnya 1 kilo. Makanya saya kalau ada kesempatan misalkan lagi bazar atau lagi pameran,
untuk disuruh menjelaskan produk. Justru saya tantangin ke audiens di sini siapa yang nggak bisa masak, yang nggak bisa masak misalkan ngacung atau silakan maju ke depan, silakan praktekin masak pakai bumbu ini. Disuruh udah disiapin, misalkan harus bikin opor ayam, ini dagingnya, ini bumbunya, ikutin instruksi aja, biar audiens yang bikin sekarang cobain. Saya udah 2 kali kayak gitu dan orang itu, iya ternyata saya bisa masak ya gitu. Bisa masaknya karena bumbu instan. Betul. Karena bukan cuma sekedar branding. Makanya saya berani untuk apa ya, mengajak atau bisa dibilang nantangin orang nggak bisa masak nih, pakai ini bisa masak gitu. Ya, ini resep bagi ibu-ibu atau istri-istri yang tidak bisa masak. Betul, itu rata-rata memang kalau konsumen yang saya di online itu memang rata-rata mungkin kayak umur 25 sampai 30 gitu, Pak. Yang memang sibuk di pekerjaan atau yang baru menikah gitu. Kalau untuk yang masuk ke toko-toko itu ya mungkin lebih ke orang yang mencari oleh-oleh dari khas Cirebon, atau memang orang yang mencari produk pengganti dari produk pabrikan yang udah ada gitu. Nah, Kang, omset sekarang rata-rata berapa per bulan? Kalau sekarang bisa dibilang 20 sampai 25, Pak. Oh. Di tiap bulannya itu. Ya alhamdulillah, karena memang dari awal yang penting bisa untuk menghidupi keluarga, kemudian ngebantu dengan cara ngasih pekerjaan ke orang lain, itu justru nikmatnya itu di situ gitu, Pak. Sekarang saya sedang mengembangkan, ini kan bumbu instan. Nanti ke depannya itu nasi du. Nasi du, apa itu? Nasi siap seduh. Oh. Jadi nasi du empal gentong, nasi siap seduh empal gentong gitu. Jadi nasinya sudah dikeringkan. Jadi prinsipnya kita kayak bikin mie instan yang di gelas itu, Pak, yang gelas styrofoam itu, tinggal tambah air panas, nasinya ngembang, kemudian sudah ada lauk matangnya gitu, tinggal dibanjurin ke situ. Cuman memang kalau itu kan perizinannya itu harus BPOM, MD, ya akhirnya sambil ngumpulin untuk benerin tempat produksi dulu yang insya Allah kedepannya memang akan pindah di daerah Palimanan gitu. Untuk pengembangan selanjutnya. Jadi teman-teman, kita akan coba ya bumbu dari Numide. Oh ya, satu lagi. Kita ini agak kesulitan ya untuk meyakinkan orang itu, misalkan lagi di bazar atau di pameran. Mungkin kan kalau produk-produk yang lain bisa langsung icip. Ya. Langsung icip segala macam di tempat biar tahu rasanya. Kalau ini kan produk yang harus diproses lagi gitu kan. Jadi yang agak repotnya kalau misalkan lagi pameran seperti itu tuh harus selalu bawa sampel gitu. Betul. Nah, dari apa ya? Dari permasalahan itulah akhirnya muncul solusi, ya udah gimana sekalian kita bikin produk yang udah jadi, yang nasi du itu tadi gitu. Buat sampel ya? Iya. Jadi sambil mengurus perizinan, kita develop produknya dulu gitu. Bumbunya kerasa ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Kalau jadi yang nggak mau ribet masak nih, kita bisa langsung beli bumbu instannya, Kang Kisman. Tinggal dimasukkan, terus diaduk-aduk, jadi deh. Nggak perlu ribet ya. tinggal tambah santan yang mau pakai santan gitu kan, kemudian gula garam sesuai selera. Terus kemarin juga kita uji coba untuk ya kompetisi online kita di IG, bikin resep makanan terserah followers dengan bumbu ini gitu. Jadi seru tuh kemarin tuh, kayak ada orang yang bikin nasi goreng pakai bumbu sambal goreng. Jadi macam-macam, di samping ya hiburan, itu juga kan secara nggak langsung jadi promosi juga gitu kan, kita bawa ternyata bumbu ini teh bisa macam-macam nih. Jadi intinya yang penting kita stok aja dulu bumbunya gitu. Ya, jadi tidak ada kekhususan misalnya opor ayam hanya untuk opor ayam gitu ya. Mungkin dikombinasikan untuk makanan yang lainnya ya.
Nah, tips nih Kang Kisman buat teman-teman pelaku UMKM, khususnya generasi milenial ya. Kalau zaman dulu kan mereka lebih concernnya adalah ya tadi disampaikan bahwa ibunya lebih suka door to door. Tapi Kang Kisman malah lebih suka yang target marketnya adalah e-commerce atau marketplace. Mungkin bukan tips kali ya Pak ya. Mungkin kalau tips terlalu umum. Ini mah apa yang saya rasakan ya. Siap. Kalau dari saya, kenapa akhirnya fokus di dunia usaha, apalagi dunia usahanya mungkin bertolak belakang dengan background saya lah gitu, jualan betul. bumbu, laki-laki gitu kan. Iya. Karena saya di sini ngelihat peluang, pertama peluangnya. Memang empal gentong tuh dari Cirebon banyak banget dari empal gentong A, B, C, D segala macam. Tapi untuk membuat bumbunya yang mungkin spesifikasi yang mendekati pabrikan itu belum ada. Gitu. Pertama dari situ ngeliat peluangnya. Kedua, dengan berwirausaha ini saya pribadi sibuk atau santainya itu saya ngatur sendiri gitu. Itu memang bener. Ya beda dengan di kerja formal. Betul. Jadi waktu untuk keluarga lebih banyak. Kemudian ya alhamdulillah dengan menawarkan produk kita dan orang lain senang tuh itu kebahagiaan luar biasa gitu. Jauh di atas nilai nominal ya gitu Pak. Jadi sekarang tuh lebih banyak bersyukurnya dibanding pada saat saya belum memulai usaha ini sih. Kemudian jangan lupain juga marketing secara online. Karena marketing secara online itu bisa dibilang gila. Di saat kita udah nemu patternnya, orang tuh nyari sendiri dibandingkan kita harus jualan door to door atau misalkan kita ngerekrut sales ditargetin harus segini. Sekarang tuh tinggal cari orang di digital marketing, sebarin produk kita di internet itu seperti apa. Di saat orang udah cocok, udah semua tuh bakal ngikut gitu. Yang bisa dibilang bisnis itu bisa jadi autopilot. Kita tinggal cetak resi atau tinggal pengiriman atau bahkan yang bikin sibuknya karena kita ngejar orderan yang selalu masuk, itu di situ nikmatnya tuh gitu, capek yang luar biasa, senengnya gitu. Berarti sebenarnya teknologi sekarang udah mempermudah ya. Betul. UMKM ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Kali ini kunjungan ke tempatnya Kang Kisman yang memproduksi bumbu instan Numide. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Kang Kisman bisa memberikan inspirasi buat teman-teman pelaku UMKM dalam rangka mengembangkan usahanya. Salam UMKM Indonesia, maju terus.